hargailah sedikit. Bisa kan takbirannya cukup di kosan. Tapi kalau bisa takbirannya ya di rumah masing-masing atau di kos-kosan masing-masing. Hargailah dan mengertilah sedikit. Sahabat Asik Ngaji, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada antum semua yang telah mendukung dan mensupport dakwah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan antum dengan pahala yang berlipat ganda, melapangkan rezeki serta menjadikan sebagai amal jariah yang terus mengalir. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namanya juga Hari Raya Nyepi. Hargailah sedikit. Kenapa? Tetap acara Nyepi itu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelangwan. Sekarang kalau takbiran itu udah acara besar lah istilahnya untuk umat lainnya. Hargailah sedikit. Bisa kan takbirannya cukup di kosan. Tapi kalau bisa takbirannya ya di rumah masing-masing atau di kos-kosan masing-masing. Hargailah dan mengertilah sedikit makna dari Nyepi. Kita sebagai orang Bali harus mengerti itu. Janganlah membuat suasana kegaduhan seperti ini. Kalau aturannya sudah berjalan, diperbolehkan oleh gubernur, ya bisa dirubah kok. Dirubah sekarang, mulai dari sekarang. Jangan takbiran di Bali pada Hari Raya Nyepi. Kalau hari-hari selanjutnya tidak dipermasalahkan kok. Baik, sahabat Asik Ngaji, sebuah video dari Bali ini belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Video tersebut menampilkan ada seorang pria yang diketahui berasal dari komunitas Hindu Bali. Dalam rekaman itu, ia menyampaikan pandangannya terkait tradisi takbiran umat Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia berbicara langsung kepada umat Islam dan mengajak agar takbiran tidak dilakukan di jalan atau bikin gaduh lah begitu ya, bikin suara terlalu kencang. Jadi menurutnya takbiran sebagian cukup dilakukan di rumah, di kos-kosan atau di tempat masing-masing saja. Ia berpendapat bahwa malam Hari Raya Idul Fitri itu bersamaan dengan Hari Raya Nyepi yang seharusnya dijaga ketenangannya, apalagi di lingkungan yang masyarakatnya beragam. Kalau didengar sekilas, sebenarnya yang ia sampaikan itu adalah bentuk pendapat pribadi. Namun yang kemudian memicu perhatian publik bukan hanya isi dari pesannya. Banyak netizen justru menyoroti cara penyampaiannya. Dalam video tersebut, pria itu terlihat berbicara dengan nada yang cukup agak tegang gitu ya. Ekspresinya juga terlihat sangat serius, bahkan matanya, mohon maaf, matanya tampak melotot saat menyampaikan pesannya. Nah, disinilah reaksi publik mulai bermunculan. Sebagian netizen mengatakan kalau menyampaikan pendapat sebenarnya tidak masalah, tapi cara penyampaiannya itu loh sebaiknya lebih tenang gitu ya. Ada juga yang berkomentar misalkan bahwa ekspresi seperti itu bisa membuat orang lain merasa seperti sedang dimarahi atau ditekan, begitu kira-kira. Nah, di sisi lain ada juga yang mencoba melihat persoalan ini dengan ya biasa-biasa saja begitu ya, mengatakan bahwa di media sosial seringkali ekspresi wajah itu atau potongan video bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bisa jadi maksudnya hanya ingin menyampaikan pesan, tetapi karena gaya berbicaranya keras, akhirnya terlihat seperti menegur dengan emosi. Komentar pun semakin ramai dibanjiri di media sosial. Dan ada juga yang mengingatkan bahwa tradisi takbiran umat Islam itu adalah sebagian dari syiar agama yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Bahkan di banyak daerah di Indonesia, takbiran keliling sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan dengan penuh kegembiraan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir diskusi seperti ini ya, atau misalkan pernyataan seperti ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Negara ini memang dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam gitu ya, beragam agama, budaya, tradisinya juga berbeda-beda. Yang menjadi pelajaran dari kejadian ini adalah cara menyampaikan pendapat. Karena dalam masyarakat yang hidup berdampingan, bukan hanya isi pesan yang penting, tetapi juga cara penyampaiannya. Ketika pesan disampaikan dengan tenang, penuh penghormatan, biasanya orang lain juga lebih mudah menerimanya. Sebaliknya, ketika penyampaiannya terlihat emosional atau tegang, pesan yang sebenarnya sederhana
bisa berubah menjadi polemik yang besar di media sosial. Dan itulah yang tampaknya terjadi pada video yang kami tampilkan ini. Sedang ramai kemudian dibicarakan di media sosial. Sebuah pesan yang mungkin dimaksudkan sebagai ajakan mengajak ketenangan malam hari menurut versi abang ini, tetapi karena gaya penyampaiannya dianggap keras oleh sebagian orang, akhirnya memicu perdebatan panjang di dunia maya. Kalau melihat komentar-komentar yang beredar, sebenarnya masyarakat hanya berharap satu hal saja. Perbedaan pandangan boleh saja, tetapi disampaikan dengan cara yang lebih bijak, disampaikan dengan cara yang lebih tenang dan saling menghargai. Karena pada akhirnya kehidupan bersama di negeri yang beragam ini memang membutuhkan sikap saling memahami satu sama lain. Dan perlu dicatat juga supaya kita saling menghormati, begitu ya. Takbir adalah syiar agama yang memang dianjurkan untuk ditampilkan dalam Islam. Takbir pada malam hari raya bukan sekedar tradisi budaya, tetapi merupakan syiar agama yang dianjurkan untuk dikumandangkan. Allah SWT berfirman, "Wala tukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun." Agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar disyariatkan takbir pada malam Idul Fitri. Bahkan di masa para sahabat, takbir sering dikumandangkan di masjid, pasar, dan tempat umum hingga orang lain ikut juga bertakbir. Artinya, syiar ini memang tidak selalu terbatas di ruang privat, misalkan di masjid saja atau di musola, bahkan di pasar-pasar, di jalan dan sebagainya. Namun, Islam juga mengajarkan adab, tidak membuat kerusuhan. Walaupun takbir adalah syiar, Islam juga sangat menekankan adab. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka para ulama menjelaskan takbir boleh dilakukan di tempat umum selama tidak berubah menjadi kemaksiatan seperti konvoi ugal-ugalan, menyalakan petasan yang kemudian berbahaya, mengganggu keamanan, stabilitas masyarakat, dan sebagainya. Jadi yang perlu dijaga adalah adabnya, bukan menghilangkan syiarnya. Nah, kemudian dalam negara yang plural, dialog harus dengan adab. Islam mengajarkan bahwa berdakwah harus menasihati orang lain dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Karena itu, jika ada perbedaan pandangan antara masyarakat, penyampaiannya seharusnya ya paling tidak dengan tenang, penuh hormat, dan tanpa emosi. Sikap saling menghargai tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi siapapun yang hidup berdampingan di masyarakat. Nah, kesimpulannya begini, ya Khafillah. Takbir adalah syiar yang memang dianjurkan dalam Islam dan sejak dulu sering dikumandangkan secara terbuka. Namun, di sini, namun umat Islam tetap diperintahkan menjaga adab, ketertiban, dan tidak membuat kerusuhan. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam, dialog dan kritis seharusnya disampaikan dengan sikap yang bijak dan saling menghormati. Bila mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi jawaban atas abang ini yang kemudian menyampaikan narasi atau menyampaikan pesannya dengan demikian, karena memang ini sudah viral di media sosial ya Khafillah. Baik, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kali upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza lakum minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.